Ta'ala. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang luar biasa ini, karena sesungguhnya Allah turun. Dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma min yaumin aktsar min an yu'tika Allahu fihi 'abdan minan nari min yaumi Arafah." Tidak ada hari, Bapak Ibu yang kami muliakan, tidak ada hari sepanjang tahun yang paling banyak Allah Subhanahu wa taala mengampuni dan melepaskan belenggu dari azab api neraka kecuali pada hari ini. Hari inilah harinya kita dilepaskan dari azab api neraka. Hari inilah kita mengajukan semua permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai ada rasa kecil hati kita kepada Allah. Jangan sampai ada rasa kita tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita berharap kepada Allah dan kita juga harus takut dengan azabnya, dan tetapi kita juga harus berharap Allah Subhanahu wa taala itu mengampuni kita sebagaimana para ulama-ulama kita as-salafus saleh yang mana mereka itu takut tidak diterima doa-doanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Dari salafus saleh ada yang takut dan juga malu pada hari ini. Dialah Muttarif bin Abdullah wa Bakar al-Muzani di Arafah. Ketika Muttarif bin Abdullah dan juga Bakar al-Muzani di Arafah, dia berkata, saling berkata, dan dia berdoa kepada Allah, Allahumma la tarudda ahlal mawqifi min ajli. Ya Allah, ya Allah, jangan tolak doa-doa orang-orang yang sedang berada di Arafah gara-gara dosaku yang begitu banyak. Ya Allah, ini ulama Bapak Ibu, ini ulama sampai dia merendahkan dirinya di hadapan Allah serendah-rendahnya. Dia meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, jangan sampai engkau tolak doa sebagian orang dan semua orang yang ada di Arafah ini gara-gara dosa yang saya lakukan. Ini adalah ulama, ini adalah salafus saleh, orang-orang yang saleh, para ahli ilm. Yang mereka ini adalah orang-orang yang senantiasa menjauhkan dirinya dari dosa. Apalagi kita yang hanya meluangkan waktu dari umur kita untuk ilmu itu hanya sedikit. Kenapa kita malah bangga dengan apa yang telah kita lakukan? Seharusnya kita semakin kembali kepada Allah, semakin takut kepada Allah, semakin berharap kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita. Dialah Abdullah bin Mubarak yang berkata, pada musim haji saya datang kepada Sufyan al-Thawri, yang mana ketika itu Sufyan al-Thawri berada di Arafah. Yang ketika itu dia sedang berdoa, berdiri di atas lututnya berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa ainahu tadrifani faltafata ilai. Dan ketika itu kata Abdullah bin Mubarak bahwasanya Sufyan al-Thawri ketika itu dia menangis sejadi-jadinya. Air matanya dipenuhi dengan air yang tiada henti-hentinya. Faqultu lahu, dan aku pun berkata kepada Sufyan al-Thawri, wahai imam, man aswa hadzal jama' halan, siapa orang yang paling buruk pada hari ini wahai imam? Kata Abdullah bin Mubarak, kemudian dia berkata, qala alladhi yadhunnu anna Allah la yaghfiru lahu. Orang yang paling buruk pada hari ini adalah orang yang menyangka Allah Subhanahu wa taala tidak mengampuni dosanya. Ya Allah. Oleh sebab itu Bapak Ibu, kita berdiri di hadapan Allah Subhanahu wa taala yang jelas-jelas dia turun. Pada hari ini kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala agar diampuni dosa-dosa kita, dan kita kembali ke negeri kita, dan kita kembali ke daerah kita, dan kita telah diampuni dosa-dosa kita layaknya seorang bayi yang baru dilahirkan. Bapak Ibu yang kami muliakan, hari ini adalah hari yang sangat mulia. Allah Subhanahu wa taala berbangga-bangga di depan malaikat-malaikatnya. Ma arada haula. Allah mendekat kepada kita semua. Ini bukan ceramah-ceramah setelah subuh, ini bukan ceramah-ceramah kajian biasa, ini adalah ceramah luar biasa. Sekarang kita berada di Arafah. Sungguhnya ini adalah waktu yang paling baik untuk saling menasehati. Bapak Ibu yang kami muliakan, jika seandainya ada saudara kita yang lalai dengan
amalan-amalan yang disunahkan oleh Rasulullah pada hari ini, maka ingatkanlah jika seandainya ada dari saudara-saudara kita masih sibuk dengan pekerjaannya, masih sibuk dengan handphonenya, masih sibuk dengan membalas chatting teman-temannya, ingatkanlah jangan sampai saudara kita itu merugi gara-gara kita tidak mengingatkan saudara kita. Sesungguhnya kita semua berhak, sesungguhnya kita berhak untuk diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala apa yang kita butuhkan, apa saja minta kepada Allah. Sampai jika seandainya putus sandal kita, minta sama Allah agar diganti sandal kita dengan yang baru. Apalagi banyak sekali permintaan-permintaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. 40 tahun kita, berapa dosa yang kita lakukan? 50 usia kita, berapa dosa yang telah kita lakukan? Betapa banyak tetangga-tetangga kita mengeluh gara-gara kita. Betapa banyak orang tua kita itu memalingkan muka kepada kita ketika kita tatap mukanya, karena kita tidak lagi dicintai oleh orang tua kita karena kita durhaka kepadanya. Bapak Ibu yang kami muliakan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Rahimallahu imra'an rahimallahu al-hajj wa rahimallahu alladhi istaghfara lahu al-hajj." Ya Allah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ampunilah dan rahmatilah orang-orang yang sedang berhaji, dan begitu juga dengan orang-orang yang sedang mendoakan saudara-saudaranya. Jadi kita yang mendoakan saudara-saudara kita, orang-orang tua kita, maka sesungguhnya doa itu juga akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kepada siapa kita meminta? Kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian siapa yang paling pantas dan harus kita doakan selalu? Orang tua kita. Orang tua kita. Jikalau seandainya orang tua kita bersama kita sekarang, jaga dia. Jika seandainya orang tua kita tidak lagi bersama kita, doakan dia. Jangan sekali saja kita doakan untuk orang tua kita, akan tetapi selalu kita doakan orang tua kita. Di awal doa kita, di pertengahan doa kita, di akhir doa kita, doa untuk orang tua kita. Karena sesungguhnya kita akan didoakan oleh anak-anak kita sebagaimana kita mendoakan orang tua kita. Kalau kita tidak mau mendoakan orang tua kita, bagaimana anak-anak kita nanti akan mendoakan kita? Sedangkan Rasulullah SAW mensyaratkan untuk doa itu sampai kepada orang tua kita yang telah meninggal, kita harus menjadi orang saleh. Idza mata ibnu Adam inqata'a minhu illa min thalath. Inqata'a amaluhu illa min thalath. Kalau mati anak Adam, terputus amalannya kecuali 3 hal. Salah satunya adalah doa anak saleh. Kalau kita tidak mendoakan orang tua kita, apakah kita menjadi anak saleh? Tidak saleh. Agar sampai doa tersebut kepada orang tua kita, maka kita harus menjadi orang saleh. Kita harus menjaga orang tua kita. Bagi yang memiliki orang tua pada saat yang berbahagia ini, maka jaga ia. Tunaikan semua kebutuhan-kebutuhannya. Tanyakan kepada mereka, ibu mau apa? Bapak mau apa? Apa kekurangannya Pak? Apa kekurangannya Bu? Cari hajat-hajat bapak ibu kita. Jangan sampai orang tua kita terberatkan dengan adanya diri kita di dunia ini. Bapak ibu yang kami muliakan, banyak sekali amalan-amalan yang kita bisa lakukan pada hari ini. Amalan-amalan selain doa, kita juga bisa berzikir. Kalau seandainya kita capek berzikir, maka kita baca Al-Quran. Sesungguhnya semua itu adalah amalan-amalan yang akan diangkat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi amalan yang paling utama adalah doa. Khairud du'ai du'a'u yaumi Arafah, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebaik-baik doa adalah doa pada hari Arafah. Lebih baik daripada malam Lailatul Qadar. Lebih baik daripada doa ketika kita menunggu iqamat, antara azan dan iqamat. Lebih baik doa daripada doa yang kita baca ketika kita safar. Lebih baik daripada doa-doa yang ada memiliki keutamaan. Ini adalah sebaik-baik doa sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa khairu ma qultu wa khairu ma qultu ana wan nabiyyuna min qabli, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik apa yang saya baca dalam berdoa dan juga nabi-nabi sebelum saya, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Selipkan kalimat-kalimat tauhid ini ketika kita berdoa. Ya Allah,
Ampunilah orang tuaku ya Allah. Ampunilah keduanya ya Allah. Jagalah ia dengan penjagaanmu ya Allah. Rahmatilah orang tua kami dengan rahmatmu ya Allah. Jikalau mereka sudah meninggal ya Allah, ampunilah orang tua kami yang telah meninggal dengan maghfirahmu ya Allah. Kemudian kita kembali membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Dan juga perbanyak untuk bersalawat Bapak Ibu ketika kita berdoa. Sesungguhnya salawat ini adalah salah satu syarat untuk salah satu cara agar kita diijabah doa kita. Kita baca di awal, maka kita akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita baca di awal dan di tengah, maka Allah Subhanahu wa taala semakin mencintainya. Kalau kita baca salawat itu di awal, di tengah dan juga di akhir, maka sesungguhnya itu sesempurna doa yang kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, Bapak Ibu yang kami muliakan, sebelum kita masuk ke dalam waktu yang sangat mulia, marilah kita kembali mengikhlaskan niat kita. Kita ingat Bapak Ibu, harta yang begitu banyak yang kita sisihkan, bahkan dari kita menyisihkan uangnya itu bertahun-tahun, bahkan dari kita ada yang sampai dia itu mengurangi jatah makannya demi untuk pergi berhaji. Ada juga yang meninggalkan apa-apa yang sudah seharusnya dia miliki, tetapi dia menyisihkan uang tersebut untuk berhaji. Maka jangan sampai yang telah kita korbankan itu terbang layaknya debu yang tiada nilainya. Bapak Ibu yang kami muliakan, gunakanlah waktu-waktu setelah kita melakukan salat jamak takdim, ya, jamak takdim salat zuhur dan asar nanti, untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau seandainya kita tidak menangis, maka menangislah. Kalau misalnya tidak juga bisa menangis, buatlah menangis. Ingatlah karunia Allah yang tiada henti-hentinya kepada kita. Sesungguhnya dengan kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan menjadi hamba yang memiliki hati yang lembut dan mudah menangis di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena ini adalah memang waktu untuk menghadapkan diri kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbagai macam dosa kita. Kalau seandainya kita lupa dengan dosa-dosa kita, catat, ingat dosa-dosa tersebut. Karena Bapak Ibu yang kami muliakan, pada hari yang mulia ini, setan pun, iblis pun akan tetap berusaha untuk menggoda anak Adam. Ketahuilah, sesungguhnya iblis tiada henti-hentinya untuk menggoda anak Adam. Oleh sebab itu, ketika kita dibisikkan oleh setan untuk banyak-banyak beristirahat demi untuk Muzdalifah nanti, maka tinggalkanlah itu. Karena puncak daripada ibadah haji ini adalah Arafah. Al-Hajju Arafah. Haji itu pada intinya itu adalah pada Arafah. Mudah-mudahan Bapak Ibu sekalian diberikan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala, diberikan kemudahan, diberikan kesehatan, diberikan kekuatan untuk senantiasa mengangkat doa, mengangkat tangannya menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika jatuh pelananya, ketika itu dia berdoa, tangan kanannya masih tetap berdoa dan tangan sebelah kirinya mengambil pelana yang jatuh. Begitulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak mau waktu yang indah ini lalu atau terlewatkan tanpa ada manfaatnya. Oleh sebab itu Bapak Ibu yang kami muliakan, marilah kita kembali meluruskan niat kita. Kita minta kepada Allah, ya Allah, sungguhnya ibadah ini hanya aku peruntukkan kepadamu ya Allah. Tidak ada zat-zat lain yang kami tujukan dalam ibadah ini kecuali mencari ridhamu ya Allah. Jikalau seandainya engkau mencabut nyawa aku setelah ini, aku redha ya Allah. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita dibangkitkan pada hari kiamat kelak dalam keadaan seperti bayi yang baru dilahirkan. Mungkin itu saja yang bisa kami sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Marilah kita sisakan waktu kita ini untuk bertafakur, kembali membersihkan hati kita, sejenak menunggu imam dan juga khatib yang akan berkhutbah di Masjid Namirah, yang insyaAllah kita akan langsung live melalui radio dan akan langsung kita siarkan dari speaker aktif yang telah kita miliki di sini. Dan setelah imam selesai khutbah, maka kita pun akan melakukan salat berjamaah di sini insyaallah taala. Akan kita jamak takdim antara salat zuhur dan juga salat asar insyaallah taala. Lebih dan kurang kami mohon maaf. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammad. Wassalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh.